Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi kami pada SMA Pertiwi 1 Padang melalui wawancara dengan Ibu Setiawati SPD. Sebelumnya perkenalkan saya Fimori Zahra Fadila dengan NIM 220531174 sebagai moderator dan rekan saya Amalia dengan NIM 220530005, Vini Elvionita dengan NIM 2205346, Riza Engriani dengan NIM 2205342, Vini Elvionita dengan NIM 22053 dan Zakaria Fernando dengan NIM 220531115. Baiklah, materi mengenai pendahuluan dan landasan teori yang akan disampaikan oleh rekan saya Riza Engriani. Kepada Riza, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan pendahuluan dan juga landasan teori. Yang pertama tuh latar belakang. Kurikulum merupakan pedoman utama dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respon terhadap kebutuhan zaman dengan memberikan fleksibilitas kepada guru, penekanan pada kompetensi siswa, dan pembelajaran berbasis proyek. Namun, implementasi di lapangan menemui tantangan seperti keterbatasan sarana dan juga adaptasi guru. Kurikulum memiliki peranan vital dalam pendidikan karena menjadi pedoman utama dalam proses pembelajaran. Di Indonesia ini, kurikulum terus berkembang menyesuaikan perubahan zaman, termasuk munculnya kurikulum Merdeka. Kurikulum ini berfokus pada penguatan kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, dan juga otonomi guru. Tidak hanya itu, ditemukan bahwa tantangan dalam implementasi kurikulum antara lain keterbatasan waktu, sarana yang belum memadai, dan juga perbedaan kesiapan siswa. Kesenjangan juga muncul antara dokumen kurikulum seperti CP, TP, ATP, dan juga pelaksanaan nyata di kelasnya. Next. Adapun rumusan masalah pada observasi ini yaitu yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum dilakukan. Yang kedua, tantangan apa yang dihadapi. Dan yang ketiga, bagaimana peran guru dalam menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Tujuan observasi ini yaitu mengali bentuk implementasi, hambatan yang dihadapi guru, dan juga menganalisis bagaimana guru ini menerjemahkan kurikulum dan pembelajaran nyata. Next. Pengertian kurikulum. Kurikulum tidak hanya sebagai rencana pengajaran tetapi juga sebagai pengalaman belajar siswa. Beberapa definisi dari para ahli seperti Tiller, Taba, dan Dewey menekankan pentingnya integrasi antara tujuan, isi, dan metode dan juga evaluasi kurikulum. Tidak hanya itu, ada pun juga jenis-jenis kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum subjek akademik, yaitu menekankan pada penguasaan materi pelajaran secara sistematis dan juga terpisah per disiplin ilmu. Yang kedua ada kurikulum berpusat pada peserta didik, fokus pada minat dan kebutuhan siswa, mendorong pembelajaran aktif dan juga konstekstual. Yang ketiga ada kurikulum terpadu, menggabungkan berbagai mata pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran holistik dan juga relevan. Yang keempat ada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menekankan pada penguasaan keterampilan nyata dan hasil belajar yang dapat diukur. Dan yang kelima yaitu kurikulum tersembunyi, nilai dan norma yang ditransfer secara tidak langsung dalam proses belajar mengajar seperti sikap, etika, dan juga budaya sekolah. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Riza. Selanjutnya yaitu mengenai komponen kurikulum dan metode observasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Zakaria Fernando. Kepada Zakaria saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori komponen kurikulum. Sebuah kurikulum yang efektif terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Ada beberapa komponen kurikulum. Komponen yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Menurut Ralph W. Taylor tahun 1949 secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan adalah titik awal dalam pengembangan kurikulum.
Tujuan ini harus jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di masyarakat. Yang kedua yaitu isi kurikulum. Mengacu pada materi atau substansi yang akan diajarkan dan dipelajari. Menurut Hilda Taba 1962 menekankan bahwa isi harus terorganisir secara logis dan psikologis untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Menurut Jerome Bruner 1960 melalui teorinya tentang penemuan, menyarankan strategi pembelajaran mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada guru untuk memilih strategi pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu evaluasi kurikulum. Menurut Malcolm Provus 1971 mengembangkan model evaluasi yang fokus pada perbedaan antara kinerja aktual dan standar yang diharapkan. Evaluasi dalam kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses perkembangan peserta didik menggunakan berbagai bentuk asesmen yang formatif dan sumatif untuk memberikan umpan balik yang konstruktor. Yang kelima yaitu organisasi kurikulum. Mengacu pada cara komponen-komponen kurikulum disusun dan diintegrasikan. Menurut Charles F. Schuler 1957 menyoroti pentingnya organisasi yang koheren untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran. Dalam konteks kurikulum Merdeka, organisasi kurikulum dirancang untuk memberikan ruang bagi pembelajaran yang lebih fleksibel dan mendalam. Selanjutnya ada prinsip implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai prinsip untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merancang dan melaksanakan strategi implementasi. Menurut Oliva 2012 dalam bukunya Developing the Curriculum, prinsip implementasi kurikulum harus berpusat pada kebutuhan peserta didik dan mempertimbangkan konteks lokal. Ini berarti bahwa kurikulum yang diimplementasikan harus relevan dengan kehidupan siswa dan lingkungan tempat mereka belajar. Selanjutnya yaitu peran guru dalam implementasi kurikulum. Peran guru dalam implementasi kurikulum sangat sentral dan tidak dapat digantikan. Karena guru adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik di ruang kelas. Menurut Darling Hammond 2014, seorang pakar pendidikan yang banyak meneliti tentang kualitas guru, dalam bukunya The Flood War and Education, How America Commitment to Equity Will Determine Our Future, menegaskan bahwa kompetensi profesional guru adalah faktor penentu dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi dan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu metode observasi. Dalam metode observasi ada meliputi yaitu jenis observasi. Dalam penelitian ini, metode observasi dan wawancara akan digunakan secara komplementer untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai telah kurikulum mata pelajaran ekonomi akuntansi di SMA 1 Pertiwi Padang. Observasi langsung akan dilakukan di lingkungan sekolah untuk mengamati secara cermat implementasi kurikulum, khususnya dalam proses pembelajaran ekonomi akuntansi di kelas. Observasi ini akan difokuskan pada interaksi guru dan siswa, penggunaan bahan ajar serta strategi pembelajaran yang diterapkan guna memahami bagaimana kurikulum diterjemahkan dalam praktik nyata. Selanjutnya yaitu ada subjek observasi. Yang pertama yaitu narasumber, yaitu Ibu Setiawati SPD. Yang kedua, jabatan guru tersebut yaitu guru mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya instansi yaitu SMA 1 Pertiwi Padang. Yang selanjutnya instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yaitu dengan panduan wawancara dan observasi langsung kurikulum yang dipakai untuk pembelajaran. Yang selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan. Observasi dan wawancara di SMA 1 Pertiwi Padang dilakukan pada hari Jumat, waktu jam 9.30, tempat ruang guru SMA 1 Pertiwi Padang, narasumber Ibu Setiawati SPD, alamatnya itu Jalan Cendrawasih, nomor 7 Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.
Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Zakaria. Selanjutnya yaitu mengenai hasil observasi dan pembahasan pada bagian profil sekolah, kurikulum yang digunakan, dan perencanaan pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya Amalia. Kepada Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Baik untuk profil sekolah sendiri yaitu SMA 1 Pertiwi 1 Padang adalah sekolah swasta dengan akreditasi A, menggabungkan kurikulum 2013 untuk kelas 12 dan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan 11, serta memiliki visi yang mendukung integrasi antara prestasi akademik dan nilai religius. Sekolah ini beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 7 Kota Padang yang dikepalaskolahi oleh Bapak Firdaus SPD MM. Untuk kurikulum yang digunakan sendiri, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Pertiwi 1 Padang, ditemukan bahwa implementasi kurikulum di sekolah ini menunjukkan keberagaman pendekatan yang disesuaikan dengan jenjang kelas masing-masing. Untuk kelas 12, sekolah masih menggunakan kurikulum 2013, sementara untuk kelas 10 dan kelas 11 telah mengadopsi kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam rangka menyukseskan transformasi pendidikan nasional, pendekatan ini mencerminkan kebijakan transisi yang terstruktur dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kesiapan guru, fasilitas sekolah, dan kesiapan administrasi dalam pelaksanaan sistem asesmen yang baru. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran ekonomi di SMA Pertiwi 1 Padang, diperoleh temuan bahwa perencanaan pembelajaran telah disusun dengan mengacu pada prinsip dan karakteristik utama kurikulum Merdeka. Guru tidak hanya terpaku pada kompetensi dasar seperti dalam kurikulum 2013, tetapi telah berorientasi pada capaian pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau dalam istilah kurikulum Merdeka disebut modul ajar, guru memperhatikan 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, serta asesmen yang terdiri dari asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur ketercapaian tujuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Amalia. Selanjutnya, hasil observasi dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya Vini. Kepada Vini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan ke saya kesempatan untuk membacakan hasil observasi yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan pembelajaran di SMA 1 Pertiwi telah mengadopsi prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dengan fokus pada fleksibilitas, diferensiasi, dan pengimbangan potensi peserta didik. Guru-guru di sekolah ini berperan sentral sebagai fasilitator dan inovator, berupa menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Yang pertama itu ada implementasi kurikulum Merdeka di SMA 1 Pertiwi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA 1 Pertiwi Padang, implementasi kurikulum Merdeka menunjukkan pergeseran signifikan dari kurikulum sebelumnya, terutama dalam aspek fleksibilitas dan diferensiasi pembelajaran. Konsep kurikulum yang terpusat pada peserta didik seperti yang diungkapkan oleh John Dewey tahun 1938 pada tahun 1938. Yang kedua itu ada asesmen yang beragam dan berpusat pada perkembangan siswa. Asesmen dalam kurikulum Merdeka di SMA 1 Pertiwi Padang menunjukkan pergeseran dari sekedar penilaian hasil akhir, menunjukkan penilaian proses perkembangan siswa. Evaluasi kurikulum seperti yang dijelaskan oleh Malcolm Provos, yang berfokus pada perbedaan antara kinerja aktual dan standar, menjadi lebih formatif.
Yang ketiga itu ada relevansi kurikulum berbasis kompetensi dalam modul ajar. Desain modul ajar di SMA Pertiwi Padang, meskipun dengan ruang adaptasi secara inheren, mencerminkan prinsip kurikulum berbasis kompetensi. Fokus pada pencapaian pembelajaran yang spesifik yang menekankan pada yang bisa dilakukan peserta didik setelah proses pembelajaran. Sangat selaras dengan kurikulum ini. Nah, yang selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka tidak lagi dipandang sekedar sebagai proses pengumpulan nilai, tetapi sebagai bagian integral dari pembelajaran itu sendiri, yang menekankan pada perkembangan holistik peserta didik. Evaluasi ini bertujuan untuk tidak hanya mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi pembelajaran reflektif yang aktif. Dalam pendekatan ini, evaluasi digunakan sebagai alat untuk membangun bukan menghakimi. Kurikulum Merdeka juga menekankan pentingnya asesmen autentik. Asesmen jenis ini mencerminkan kemampuan siswa dalam kehidupan nyata dan tidak hanya menguji hafalan. Contohnya, guru ekonomi di SMA Pertiwi 1 Padang memberikan fokus tugas kepada peserta didik untuk merancang anggaran bulanan keluarga berdasarkan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Vini. Selanjutnya yaitu mengenai hasil observasi pada kendala dan solusi, perbandingan antara dokumen dan praktik, serta kesimpulan yang akan saya sampaikan sendiri. Kendala dan solusi. Implementasi kurikulum baru selalu membawa tantangan karena proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dalam cara pandangan terhadap pendidikan. Di SMA Pertiwi 1 Padang, berbagai tantangan mencuat dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, mulai dari aspek sumber daya manusia, fasilitas, hingga pemahaman konsep kurikulum secara mendalam. Yang pertama yaitu kendala yang kami temui pada SMA 1 Negeri Padang, SMA 1 Pertiwi Padang, yaitu kendala pemahaman guru terhadap filosofi dan struktur kurikulum Merdeka. Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual, sehingga memerlukan kreativitas dan inisiatif dari guru untuk menyusun tujuan pembelajaran, ATP, dan modul ajar. Banyak guru yang masih berada dalam zona nyaman kurikulum 2013 dan belum terbiasa berpikir secara holistik dalam mendesain pembelajaran berbasis proyek. Solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut yaitu pelatihan guru harus berfokus pada praktik langsung, studi kasus, dan kolaborasi melalui komunitas belajar. Sekolah dapat memfasilitasi forum per teaching di mana guru saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik sehingga tercipta budaya saling belajar dan bertumbuh. Kendala yang kedua yaitu dari sisi sarana dan prasarana, keterbatasan alat peraga, jaringan internet, dan media pembelajaran berbasis teknologi. Kurikulum Merdeka mendorong eksplorasi digital dan integrasi teknologi. Untuk mengatasi ini, sekolah perlu menjalin kerjasama dengan pihak luar, pemerintah daerah, LSM, dunia usaha untuk pengadaan sarana. Sementara itu, guru bisa memanfaatkan pendekatan low cost teaching aid, yaitu membuat media pembelajaran dari bahan lokal seperti poster, grafik manual, atau infografis sederhana yang tepat mendorong daya pikir siswa. Yang ketiga, kendalanya yaitu heterogenitas siswa dalam hal minat, kemampuan, dan gaya belajar juga menjadi tantangan tersendiri. Pembelajaran berdiferensiasi memang ideal, namun dalam praktiknya memerlukan persiapan lebih dan fleksibilitas tinggi. Pendekatan berbasis Universal Design for Learning atau UDL bisa dijadikan acuan. UDL menyarankan variasi dalam cara penyampaian materi, keterlibatan siswa, dan bentuk tugas. Yang keempat yaitu minimnya keterlibatan orang tua memengaruhi kelancaran pembelajaran. Masih ada anggapan bahwa pembelajaran yang baik adalah yang berbasis tes tertulis dan nilai numerik. Untuk menjembatani hal ini, sekolah bisa mengadakan kegiatan sosialisasi kurikulum dengan menyertakan hasil karya siswa, testimoni siswa dan guru, serta diskusi terbuka mengenai filosofi kurikulum Merdeka.
Yang kelima yaitu manajemen waktu menjadi tantangan praktis yang signifikan. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Namun kalender akademik yang padat sering sekali menyulitkan guru untuk menjalankan semua tahapan pembelajaran termasuk asesmen formatif, refleksi, dan umpan balik personal. Solusi dari strategisnya ini adalah dengan mengintegrasikan beberapa aktivitas pembelajaran dan penilaian ke dalam proyek tematik yang lintas mata pelajaran sehingga efisien dari sisi waktu namun tetap bermakna. Selanjutnya yaitu ada perbandingan antara dokumen dan praktik. Pada hasil observasi kami, implementasi kurikulum Merdeka di SMA Pertiwi 1 Padang menunjukkan adanya dinamika antara perencanaan kurikulum dalam dokumen resmi dan praktik pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran ekonomi, ditemukan bahwa penyusunan modul ajar telah mengacu pada struktur dan prinsip kurikulum Merdeka, khususnya pada aspek capaian pembelajaran, aktivitas diferensiasi, serta penggunaan asesmen formatif. Namun demikian, pelaksanaan di kelas belum sepenuhnya mencerminkan isi dan filosofi dari dokumen tersebut, sehingga masih terjadi kesenjangan antara dokumen kurikulum dan realitas pembelajaran. Fenomena ketidaksesuaian ini dapat dianalisis menggunakan perspektif teoritis kontemporer. Menurut Yusuf et al. 2020, keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan aktor pelaksana atau guru, dukungan kelembagaan, serta pemahaman mendalam terhadap tujuan kurikulum. Nah, sebagai simpulan perbandingan antara dokumen dan praktik di SMA Pertiwi 1 Padang menunjukkan bahwa terdapat upaya yang signifikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka, namun masih ditemukan gap dalam aspek evaluasi, integrasi nilai-nilai profil pelajar, dan konsistensi strategi pembelajaran aktif. Untuk menjembatani kesenjangan ini diperlukan penguatan kompetensi guru melalui pelatihan konseptual, kolaborasi profesional dalam komunitas belajar, serta dukungan kebijakan internal sekolah yang memberikan ruang inovasi. Dengan demikian, implementasi kurikulum tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga proses pedagogis yang reflektif dan berkelanjutan. Dapat kami simpulkan hasil observasi kami yaitu implementasi kurikulum Merdeka pada mata pembelajaran ekonomi di SMA Pertiwi 1 Padang secara umum telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru telah menyusun perencanaan berdasarkan capaian pembelajaran, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, serta mulai menerapkan asesmen formatif dan diferensiasi. Namun pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan pemahaman terhadap kurikulum, sarana yang belum memadai, serta waktu pembelajaran yang terbatas. Meskipun demikian, komitmen guru untuk terus beradaptasi menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk berkembang lebih baik ke depannya. Sarannya yaitu yang pertama bagi guru diperlukan pelatihan lanjutan dan pendampingan secara berkala untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam menyusun serta melaksanakan modul ajar sesuai prinsip kurikulum Merdeka. Bagi sekolah perlu adanya peningkatan sarana pendukung pembelajaran termasuk media digital, ruang belajar fleksibel, serta waktu yang cukup untuk pelaksanaan asesmen dan refleksi. Yang ketiga bagi pemerintah atau pengawas sebaiknya memberikan supervisi, bimbingan teknis, dan sumber belajar tambahan guna yang mendukung guru dalam menghadapi tantangan implementasi di lapangan, dan yang keempat bagi orang tua diharapkan dapat memahami dan mendukung pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Merdeka, termasuk proyek dan asesmen non-tradisional. Baiklah, sekian hasil observasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya sebagai moderator menutup hasil observasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.